Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Siti Trisnawati. Di sini kita bakalan membahas materi pertama, yaitu mengenai dasar-dasar jaringan atau network fundamental. Nah, di sini kita akan bahas mengenai apa sih jaringan network fundamental. Di sini ada pengenalan jaringan komputer. Sebelum kita mengetahui apa sih jaringan komputer itu, kita bakal mengenal dulu bagaimana jaringan komputer itu bekerja, atau kita bakal mencari tahu terlebih dahulu apa sih definisi dari jaringan komputer itu. Nah, di sini aku sudah menyiapkan materi dan beberapa implementasi mengenai pengenalan jaringan komputer. Jadi, kalau dari definisi atau pengertiannya, jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Jadi, tujuan utama dari jaringan komputer itu adalah untuk memungkinkan komunikasi. Nah, di dunia digital yang sekarang serba canggih itu, penting nih teman-teman, kita mengetahui bagaimana cara device-device ataupun perangkat-perangkat itu bisa saling terhubung. Nah, di sini kita bisa lihat implementasi dari jaringan komputer. Nah, pengertian dari jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang bisa saling bertukar data dan bertukar informasi. Nah, dari gambar kedua komputer ini adalah implementasi bagaimana komputer itu bisa bertukar data, bertukar koneksi, dan bertukar informasi. Sehingga ada informasi dari kedua komputer A ke komputer B. Itu bisa saling terhubung atau bisa dapat saling diketahui. Ketika ada komunikasi di antara keduanya, nah, lalu gimana sih cara kedua komputer ini bisa saling terhubung? Nah, jadi ada dua mekanisme. Yang pertama, nah, di sini menggunakan wired atau kabel. Dan kabel yang bisa digunakan itu adalah kabel UTP. Di mana kabel UTP ini yang sering digunakan adalah jenisnya media transmisi, yaitu kabel LAN, yaitu Local Area Network. Kalau teman-teman ketahui, pasti di sekolah teman-teman banyak nih kabel LAN atau Local Area Network yang kayak gini nih bentuknya. Entah itu warna kuning, warna biru, warna hijau, warna merah. Yang penting itu adalah sebuah kabel media transmisi dengan berjeniskan UTP. Nah, kalau teman-teman ketahui juga, ketika kita belajar mengenai sebuah pengkabelan, teman-teman mungkin pernah praktik tentang pengkabelan, tentang kabelan, straight ataupun cross. Nah, teman-teman mungkin pernah praktik bagaimana cara crimping, bagaimana cara meluruskan kabel, bagaimana cara menghubungkan kabel ke RJ45 ini. Nah, teman-teman kalau yang udah praktik, pasti bakal tahu dengan kabel UTP atau LAN ini. Nah, di sini fungsi ada RJ45, kenapa sih? Kalau teman-teman bertanya, kenapa sih ketika kita praktik pengkabelan, itu ada yang dipakaikan atau ada yang namanya RJ45. Nah, fungsinya buat apa sih RJ45 ini?
Padahal kan bisa kalau misalkan langsung dicolok ke mana gitu. Nah, nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Nggak bisa asal langsung dihubungkan ke sembarang tempat. Jadi harus melalui media lagi, yaitu menggunakan RJ45. Jadi kalau kita lihat mentahannya nih, kabel itu emang kayak serabutan. Maka dari itu, kita perlu sebuah media lagi, yaitu alat untuk menghubungkan antara kabel dengan jaringan komputer. Nah, disebutnya itu dengan yang namanya port atau RJ45, yang nanti akan disambungkan ke dalam port yang ada pada laptop ataupun pada komputer. Nah, setelah itu, yang pertama kita udah mengenal wire, yaitu pengkabelan. Jadi, jaringan komputer itu bisa dihubungkan dengan pertama apa? Wire atau kabel. Dengan berjeniskan kabel UTP, yaitu disebut atau sering kita kenal disebut dengan kabel LAN. Nah, selain itu, kalau misalkan pakai wire, pakai kabel terus, kayaknya bakal kurang efisien gak sih? Kalau misalkan kita menggunakan banyak sekali komputer, kayak kadang nggak estetik gitu. Kalau terlalu banyak kabel yang saling kelihatan di mana-mana. Nah, jadi apakah harus pakai kabel aja? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan juga yang namanya wireless atau media nirkabel. Jadi kalau misalkan tadi kita pakainya kabel yang pertama, opsi kedua adalah kita menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Seperti itu, dengan sebutan wireless. Kita bisa memanfaatkan Wi-Fi ataupun jaringan internet lainnya yang bisa menghubungkan kita dengan data atau wireless tadi. Nah, kalau biasanya kita mungkin pakainya paket data atau Wi-Fi. Nah, seperti halnya seperti itu. Maka kedua koneksi, jika kedua komputer tersebut saling terkoneksi dengan internet atau wireless, maka kedua komputer itu bisa dinyatakan atau bisa disebut juga dengan jaringan komputer. Jadi, selain menggunakan kabel, kita juga bisa menggunakan yang namanya nirkabel. Jadi, pada intinya adalah jaringan komputer itu adalah dua atau lebih perangkat jaringan komputer yang saling terkoneksi, yang bisa bertukar data, informasi, ataupun bertukar koneksi. Nah, di sini ada wire, ada wireless, dan jika kita lihat di sini, nah, ini adalah contoh jaringan atau topologi yang nanti ke depannya akan kita pelajari. Mungkin kalau untuk sekarang kita taunya asal terhubung saja ya teman-teman sama paket data internet. Kayak kita taunya, oh HP kita ada datanya, oh udah aman nih, laptop kita ada internetnya. Padahal kalau kita pelajari itu, ada beberapa tahapan-tahapan atau proses ketika sebuah internet itu bisa nyambung ke laptop kita, bisa nyambung ke HP kita. Nah, di sini salah satunya, tadi kita membahas tentang wire atau kabel LAN, kabel UTP. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang dimaksud dengan port yang dihubungkan oleh RJ45 ini adalah kabel port Ethernet. Nah, jadi biasanya case itu menghubungkan kabel LAN. Nah, yang sudah dimasukkan dengan RJ45 itu nanti dia akan terhubung ke portnya juga, yaitu sering disebut dengan port Ethernet. Nah, di sini ada di laptop, ada di PC. Kalau misalkan nggak ada di PC atau di laptop, teman-teman bisa menggunakan kabel adaptor atau USB-nya. Nah, di sini juga bukan di PC saja, bukan di laptop saja, tapi ketika kita nanti akan belajar tentang switch, tentang router,
ataupun apapun itu yang berhubungan dengan jaringan komputer atau jaringan, itu akan berguna sekali ya teman-teman. Kabelan ini atau port RJ45 ini, pasti dia akan sangat berguna sekali atau bermanfaat ketika kita akan menghubungkan antara komputer dengan switch, atau switch dengan router, atau router dengan switch. Jadi, itu semuanya menggunakannya itu kabelan. Dan di beberapa situasi menggunakan kabelan, dan ada juga situasi lain mungkin yang bisa saja pakai kabelnya itu misal fiber optik atau dan yang lainnya. Tapi di sini karena kita mencakup area lokal, jadi kita hanya menggunakan kabelan. Beda halnya kalau sudah jangkauannya itu luas dan di luar seperti WAN, MAN, itu bukan menggunakan kabelan lagi, tapi ada kabel lain seperti misalkan fiber optik dan yang lainnya. Nah, jadi di sini fungsinya kabelan itu yaitu selain untuk menghubungkan ke PC atau komputer, jadi untuk menghubungkan juga ke switch dan router. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengenalan jaringan komputer ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke halaman Cisco-nya. Di sini kita akan coba mengimplementasikan secara langsung konfigurasi layer 2 dan layer device. Tapi simulasi yang ada di Cisco Packet Tracer ini, nah, di sini kita akan membuat topologi jaringan yang sederhana, terdiri dari satu switch dan juga 2 PC ya. Di sini kita tidak usah menggunakan router dulu, jadi kita akan menggunakan satu switch dan juga satu PC. Nah, di sini kita menghubungkan LAN kabel. Nah, di sini kita akan coba jaringan sederhana. Dua PC ini bisa saling ping atau bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, kalau kita lihat before after-nya nih, ini before-nya ya teman-teman. Gimana cara kita mengetahui kedua bisa saling terhubung? Itu biasanya pesan ya. Nah, di sini di PC 2 ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini kita perlu menggunakan yang namanya itu identitas. Logikanya itu misalnya kita ingin mengirim barang atau suatu paket. Misalkan kita pengen ngirim ke teman kita, tapi kita nggak tahu identitasnya siapa, namanya siapa, alamatnya di mana, dan yang lainnya kita itu nggak tahu. Bagaimana tukang paket itu mengetahui bahwa paket itu adalah milik teman kita? Nah, perlulah yang namanya identitas atau alamat. Nah, kalau dalam jaringan itu disebutnya itu adalah IP address ya. Kita sedikit mengenal dulu mengenai IP address. Jadi pada intinya IP address ini adalah suatu alamat pada jaringan komputer untuk memudahkan kita atau untuk mengetahui identitas yang ada pada komputer ini. Jadi ketika kita akan mengirimkan paket ke PC 2, kita itu udah tahu nih
IP address-nya berapa. Kita udah punya tujuan atau alamat dari IP kedua ini. Jadi IP address itu adalah sebuah alamat atau identitas yang ada pada komputer lain, seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui namanya, alamat lengkapnya, kita mengetahui jalannya yang mana, dan yang lainnya, nah nanti pastinya tukang paket itu pun akan mencari, dan ternyata dia akan tahu, oh ternyata paket itu adalah milik teman saya. Nah, misalkan teman kita itu si A, nah si tukang paket itu tidak akan salah nih mengirimkan paket, karena kita sudah memberikan informasi yang sangat detail mengenai identitas dan juga alamat dari teman kita. Sama halnya seperti jaringan komputer. Kita harus memiliki sebuah identitas, alamat, dalam jaringan untuk memudahkan komputer lain bisa saling komunikasi, begitupun sebaliknya. Nah, di sini contohnya saya akan membuat IP address yaitu 192.168.1.1. Lalu 192.168.1.2. Nah, jadi IP address itu adalah sebuah angka ya teman-teman. Seperti angka unik ini yang ada beberapa aturan yang harus kita ketahui untuk menentukan sebuah IP address atau alamat jaringan dari sebuah komputer. Karena kepanjangan dari IP address itu Internet Protocol, di mana Internet Protocol itu artinya adalah sebuah aturan yang harus kita ikuti. Jadi sebelum kita menentukan IP address dari beberapa PC, kita harus tahu dulu ketentuan apa aja sih yang harus kita ikuti dan kita sesuaikan dengan IP address yang nantinya akan kita tentukan. Nah, seperti ini contohnya. Di sini saya akan membuat satu contoh IP address untuk PC 1. Untuk PC 1 dia memiliki IP 192.168. Oh, ini lupa enggak. Kita tambahkan titik. 168.1.1. Dan untuk PC 2 dia mempunyai IP yaitu 192.168.1.2. Di sini kita bisa ke PC 1 ya, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini kita akan memasukkan alamat IP si address ya, yaitu 192.168.1.1. Lalu subnet max-nya kita menggunakan 255.255.255.0. Untuk default gateway dan DNS tidak perlu kita konfigurasikan. Jadi subnet max itu sama seperti IP address ya. Jadi saling berpasangan dengan si subnet max ya. Jadi ketika kita ingin konfigurasi IP address, berarti kita juga harus mengkonfigurasi yang namanya subnet max. Lalu di sini di PC 2 kita akan konfigurasi juga ya di desktop, lalu IP configuration. Untuk PC 2 192.168.1.2. Lalu subnet max-nya sama ya, 255.255.255.0. Nah, kalau udah gitu, udah aja sih ya teman-teman. Kita bakalan coba lagi ya yang ini. Nah, kalau ada informasi successful, berarti itu sudah berhasil ya teman-teman. Successful yang ini, yang di sini, yang di bawah. Berarti kita sudah berhasil dalam mengkonfigurasi dua jaringan ini, jadi bisa saling terkoneksi.
Tapi selain menggunakan paket atau logo pesan yang di sini, kita juga bisa saling ping. Kita kesini dulu. Kita bisa masuk ke PC 1, lalu command prompt, lalu kita ping IP address 192.168.1.2. Ini untuk PC 1 kita ping dari alamat IP PC 2. Sini bisa kita enter. Nah, di sini reply. Seperti ini tandanya, berarti di sini kita sudah terhubung. Nah, untuk apa sih ping ini? Ping ini sama aja ya teman-teman. Sama ya fungsinya dengan kita mengirimkan pesan dengan logo yang ada di paket Treasure ini. Jadi sama untuk mengecek status apakah sudah terhubung atau belum PC 1 dengan PC 2 dan juga sebaliknya. Nah, kalau misalkan di sini kita sudah reply, berarti itu tandanya kita sudah berhasil. Nah, di sini kita akan buktikan bagaimana sih jika tidak berhasil ya. Kita ping 192.168.1.3. Kenapa 1.3? Karena 1.3 itu dia bukan punya siapa-siapa ya. Nggak ada yang punya maksudnya. Seperti itu. Nah, apakah kita ping dengan IP address yang belum dimiliki siapa-siapa, apakah dia bisa ping atau tidak? Jadi kita akan melihat antara yang terhubung dan juga yang tidak terhubung. Bisa kita enter. Nah, dari tampilan awalnya saja sudah lama ya. Nah, di sini ada tampilan request timeout. Nah, ini ada perbedaan antara komputer yang sudah terkoneksi dan juga yang belum terkoneksi. Jadi, kalau misalkan dia sudah terkomunikasi, dia akan reply. Nah, kalau tidak terkomunikasi, berarti dia tampilannya itu request timeout. Atau jika disingkat itu RTO. Jadi artinya, nah di sini nggak ada nih. Jadi kalau di ping itu ibaratkan kita beritahu atau menginformasi kepada switch atau komputer lain siapakah yang memiliki IP 1.2 atau siapa yang memiliki IP 1.3. Nah, kalau misalkan jawabannya itu reply, berarti dia sudah terhubung nih. Nah, kalau misalkan request timeout, berarti memang tidak ada yang memiliki IP address dari si 1.3 ini. Nah, jadi intinya kalau yang terhubung itu replay dan kalau yang tidak terhubung itu adalah timeout. Nah, di sini kita bakal coba dari PC 2 ke command prompt. Nah, kita akan ping ke PC 1 192.168.1.1. Nah, di sini juga reply ya teman-teman antara PC 2 dengan PC 1. Nah, mungkin ini saja ya. Jadi di sini kita mengimplementasikan sebuah topologi yang sangat sederhana yang nanti selanjutnya akan kita konfigurasikan untuk selanjutnya untuk memperluas dan lebih kompleks ya. Oke, bisa kita masuk ke materinya lagi ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang Cisco CCNA 200-301. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di Cisco Certified Network Associate atau kepanjangan dari CCNA 200-301. Oke, di sini ada timeline pembelajaran.
materi yang akan kita pelajari ke depannya, yaitu ada 16 materi ya. Nah, kita akan belajar mengenai dasar-dasar jaringan komputer, switching, routing, wireless, dan security. Nah, jika diuraikan, terdapat 16 materi mengenai CCNA, yaitu yang pertama dimulai dengan network fundamental, lalu IP address dan subnetting, ada networking model, pengenalan dan basic Cisco, pengenalan switch, VLAN dan trunking, menghubungkan antara VLAN, remote access, VLAN trunking protocol, port security, spanning tree protocol, either channel, static routing, dynamic routing AIGRP, dynamic routing OSPF, dynamic routing BGP, dan yang terakhir access control list. Nah, itu teman-teman untuk pembukaan atau pengenalan dari CCNA yang akan kita pelajari ya, seperti itu. Oke, kita bahas selanjutnya. Sebelumnya, aku mau ingetin ke teman-teman kalau misalkan ketika kita akan konfigurasi atau meremote Cisco switch ataupun router secara real device atau secara fisik, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan kabel konsol, switch atau router, dan juga laptop atau PC untuk kita meremote real device tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Gambaran ketika teman-teman ingin menghubungkan antara kabel konsol dengan switch dan juga dengan PC. Jadi, di sini terdapat kabel konsol yang teman-teman ketahui port konsol ini akan dihubungkan ke dalam RJ45. Port RJ45 yang ada pada kabel atau kabel ini, lalu setelah itu dari USB-nya itu bisa disambungkan seperti ini. Dihubungkan ke PC ataupun komputer ataupun laptop yang lainnya. Nah, jadi di sini terdapat kabel konsol yang teman-teman ketahui. Port konsol ini akan dihubungkan ke dalam RJ45. Yang ini port RJ45 yang ada pada kabel atau yang ada pada kabelan atau kabel ini. Lalu setelah itu dari USB-nya itu bisa disambungkan seperti ini. Dihubungkan ke PC ataupun komputer ataupun laptop yang lainnya. Kalau misalkan di sini contohnya adalah ini, implementasi ketika kita menggunakan PC. Jadi portnya itu seperti ini. Tapi ketika kita menggunakan laptop, itu kita menggunakannya USB yang ini. Jadi yang menggunakan adaptor ada, dan yang menggunakan konsol untuk PC ini juga ada ya. Untuk PC itu menggunakan yang RJ45 ya, dan adapun untuk laptop itu menggunakan adaptor ada ya, adaptor. Jadi untuk yang ke PC seperti ini ada, dan juga untuk yang adaptor juga ada gitu ya. Nah, di sini juga ada switch ataupun router bebas ya. Nah, kita akan hubungkan ke dalam port konsol. Adapun konsol RJ45 konektor, setelah itu ke komputer. Nah, itu gambaran ketika kita ingin menggunakan Cisco secara real device atau secara PC.
Nah, selanjutnya sebelum kita coba implementasikan, di sini saya akan coba praktikkan atau mau kasih tahu gimana sih caranya untuk kita konfigurasi mendownload Kisco pakai Treasure terlebih dahulu. Teman-teman bisa pergi ke Chrome, lalu kita searching aja ya, Kisco pakai Treasure, lalu enter. Nah, kita klik yang ini ya, yang Kisco Networking Academy, kita klik. Di sini ada tampilan Kisco pakai Treasure ya. Tapi di sini teman-teman harus login dulu ya, agar bisa masuk ke website dan juga download aplikasinya. Nah, teman-teman boleh di loginkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya akun, teman-teman tinggal daftarkan aja, tinggal login aja ya di sini. Tapi kalau yang belum punya, kalian bisa jika belum memiliki akun, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik sign up. Teman-teman di sini bisa cari aja Indonesia. Lalu provinsinya itu Jawa Barat, sesuaiin aja sama teman-teman. Terus tahun lahir, lalu bulan. Nah, ini menyesuaikan aja ya teman-teman. Lalu continue. Di sini teman-teman isi aja nama, terus emailnya, lalu buat password ya. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa create account. Nah, karena di sini saya sudah punya, saya bisa login saja. Di sini login. Nah, di sini kita sudah ada di webnya ya, Kisco pakai Treasure. Kita tinggal scroll ke bawah. Lalu kita klik yang Getting Start with Kisco pakai Treasure, yang ini kita klik. Nah, di sini kita bisa langsung masuk saja ke Resume Course. Nah, kalau udah, di sini ada tahapan download tapi menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini tuh ada tutorial sebetulnya ya. Tapi di sini kita langsung saja ya ke link yang sudah disediakan. Di sini ada modul 1, lalu teman-teman arahkan ke kursor yang 103 ini ya, yang download Kisco pakai Treasure. Nah, di sini kita klik. Kita tunggu. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini downloadnya itu menyesuaikan ya, sesuai laptop teman-teman. Jika menggunakan macOS, teman-teman menggunakan macOS. Jika menggunakan Ubuntu, teman-teman bisa menggunakan Ubuntu. Dan juga untuk Windows, teman-teman bisa menggunakan Windows. Karena di sini aku menggunakan Windows, jadi di sini saya akan download yang Windows ini ya, yang pakai Treasure Windows. Diklik aja ya. Nah, nanti ada tampilan download seperti ini. Tapi karena di sini aku udah punya, kita berhentiin aja. Teman-teman bisa install aja ya, seperti aplikasi biasanya. Kita cari Kisco. Di sini teman-teman bisa login saja. Jadi kita login ulang ya. Nah, otomatis akan langsung masuk seperti ini ya ke halaman Kisco pakai Treasure-nya. Nah, di sini kita akan mengenal aplikasi Kisco pakai Treasure ini digunakan untuk apa aja sih. Jadi ini bisa untuk simulasi. Di sini juga bisa untuk membuat topologi jaringan.
Jadi di sini kita akan membuat jaringan yang sederhana, yaitu satu router, lalu switch, dan juga misalkan di sini PC ya. Lalu di sini kita gunakan kabel ya. Di sini sebenarnya ada banyak kabel ya. Ada USB, IoT, octal, serial DCA, coaxial, phone, multi-mode fiber, single mode fiber, copper crossover, copper stripe tow, console, dan juga automatically cross connection type. Nah, di sini aku akan menggunakan kabel yang ini ya, yang otomatis akan nyambung. Nah, jadi automatically berarti dia akan menghubungkan otomatis ya. Kita coba dari PC 0 ke switch, lalu dari switch ke router. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini belum mulai konfigurasinya. Kita di sini cuma mengenal ya. Di sini ada router, switch, hub, wireless, security, dan juga WAN, dan yang lainnya. Lalu di sini ada in device. Di sini ada PC, laptop, server, dan lainnya. Terus di sini juga ada komponen. Lalu di sini ada kabel. Dan ini ada miscellaneous dan juga connection ya. Nah, jika teman-teman lihat, di sini ada logical, ada physical. Nah, bedanya apa sih logical dan physical? Kita coba ke mode physical. Nah, di mode physical ini, teman-teman seolah-olah ada di dalam, memang berada di dalam suatu jaringan. Kayak di sini ada home city, ada corporate office. Nah, ini adalah gambaran teman-teman kalau di perusahaan nanti. Karena akan ada main wiring closet yang bisa kita sebut ruang server yang digunakan untuk pusat data center. Nah, di sini ada rack yang berada, kalau kita lihat tadi di logical itu hanya berbentuk seperti ini aja ya teman-teman. Seperti tanda router itu bulat, switch itu kotak. Tapi kalau di physical itu emang realnya. Jadi ketika kita lihat di sini, router itu bentuknya hanya seperti ini aja, persegi panjang gitu ya, enggak bulat. Lalu ada switch dan juga belakangnya juga seperti ini ya teman-teman. Setelah teman-teman simulasi, kalau teman-teman ingin beneran mencoba secara real device tapi tidak ada device-nya, teman-teman bisa menggunakan mode physical. Karena kalau misal di sini kita coba menggunakan laptop yang ini, simpan laptop di sini. Di sini kita matiin dulu ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan kabel. Nah, di sini pun teman-teman bisa membedakan kabelnya itu memang seperti real banget ya teman-teman. Karena di sini bentuknya itu hampir persis sama seperti yang ada pada real life-nya. Seperti real device-nya ya, seperti ini. Nah, beda kan seperti yang di logical itu hanya ada seperti ini ya gambarnya. Gambarnya sederhana, tapi kalau di physical itu gambarnya sangat real banget ya. Nah, contohnya di sini menggunakan kabel konsol ya. Nah, ketika kita akan konfigurasikan kabel konsol, teman-teman arahkan dari RS 232 ke RJ45 yang ada di port konsol ya.
kita perbesar ya. Nah, di sini ada port konsol. Nah, lalu arahkan ke konsol laptop. Nah, jadi kita manual ya menghubungkan kabel dari port Ethernet 1 secara manual gitu ya. Nah, tapi teman-teman tenang aja, kita di sini tidak akan membahas fisikal. Ini agar teman-teman mengetahui aja, oh ini nih tampilan dari si fisikal. Dan juga bila suatu saat teman-teman ingin mencoba yang fisikal ini, jadi bisa teman-teman coba sendiri ya, seperti itu. Di sini kita fokuskan pada logikal supaya logikal itu kita bisa dapat dan paham gitu ya, gimana logiknya atau cara bekerjanya komputer dan PC itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita lihat logikalnya itu seperti ini. Di dalam laptop gak ada raknya ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita konfigurasi di simulasi ini? Kalau di simulasi pakai tracer itu kita hanya cukup klik 2 kali ya, contohnya di router. Lalu di sini ada 2 mode ya, ada config dan juga CLI. CLI itu apa sih? CLI itu adalah command line interface. Dan kalau kita di simulasi bisa menggunakan config, dan kalau misalkan di simulasi ini kita bisa menggunakan config, kalau teman-teman malas ngetik atau apa, kan bisa seperti ini ya. Ada IP configuration, IP address, dan subnet mask, jadi sedikit memudahkan. Tapi kalau di real device-nya secara langsungnya, kita itu full menggunakan CLI ataupun command line interface menggunakan aplikasi yang namanya PuTTY ataupun aplikasi semacamnya ya teman-teman. Nah, nanti kita akan fokuskan pada mode CLI ini. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan mode config, walaupun di simulasi ini ada mode config. Tapi karena di real life device-nya itu tidak ada menggunakan mode config, jadi kita akan menggunakan full CLI. Nah, sebetulnya di konfigurasi ini tinggal dikonfigurasi aja ya teman-teman. Nah, itu adalah pengenalan untuk mode CLI. Kalau misalkan di laptop, kita masuk ke programming. Mohon maaf ya teman-teman, di sini kita harus open dulu ya. Nah, sudah. Lalu kita ke desktop, lalu terminal. Oke, nah baru kalau misalkan menggunakan PC atau komputer, kita bisa mulai remote atau konfigurasi. Nah, sebetulnya pengenalan dari Cisco pakai tracer ini, jadi ada 2 mode, fisikal dan juga logikal. Tapi di sini kita akan fokus pada logikalnya. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk pembahasan video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan coba konfigurasikan di paket tracer ya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.